Oke, jadi halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Pamago. Jadi ceritanya di sini aku tuh mau nge-review ya, bukan nge-review ya. Ini lebih ke catatan harian aja. Gua nggak ada rekomendasi, disclaimer ya buat kalian, ini nggak ada rekomendasi, nggak ada saran jual beli saham karena gue sendiri portonya masih minus. What the fuck? Jangan. Jangan marah-marah, jangan marah-marah. Intinya gue lagi nge-review saham bukan persahaman lah, portoko. Dan aku mau disclaimer dulu, aku pengen japing karena belakangan ini aku overthinking banget sama hidup aku. Aku kayak ngerasa gimana ya, kayak ngerasa aku tuh serba serba salah gitu. Tapi itu dalam pikiranku sendiri sih sebenarnya. Jadi ini benar-benar harus diubah. I cannot live these situations selamanya. Iya, intinya kayak gitulah. Intinya aku pengen punya habit di mana aku bisa yaping, uh, kebutuhan untuk mengeluarkan isi pikiran itu tersalurkan. Contohnya seperti ya seperti ini, ngobrol di podcast yang panjang kayak gini. Solo podcast ya, ini lebih ke solo podcast, ngobrol yaping di sini seru. Dan I have to, aku harus say sorry dulu buat say thank you buat diriku, dan say sorry buat diriku yang belum bisa memenuhi ekspektasi diriku sendiri sih. Oke, aku mau nge-review IHSG dulu ini. Oke, IHSG sekarang ada di bawah EMA 100 di chart weekly. Di chart weekly ada di EMA 100 dan dia udah golden cross. Oke, udah golden cross. Udah menunjukkan sesuatu yang menarik dari EMA 5 dan EMA 10. EMA 5-nya udah golden cross dan EMA 10 dan ini udah jebol trendline. Semoga aja ini nanti ntar balik ke arah kayak gitu. Aku udah nge-save beberapa barang. Iya, intinya luar biasa sekali. Ya, SG berhasil ngejebol gitu. Seru banget kan. Oke, ada berita apa lagi ya? Kemarin nggak ada berita yang menarik bro. Akhir-akhir ini aku jarang banget ngecek berita. Cuman ngelaporin aja kalau ada saham yang lagi terbang. Ini aku punya porto ya di sini ya. DSSA. Di sini aku punya porto dan pada akhirnya terbang. Ini nggak tinggi-tinggi banget sih guys. Berhasil ngebentuk sebuah balok, tapi dia ketanggrok resisten ya. Dan ada kemungkinan dengan volume yang segede tadi, ini besok akan jebol sih. Menurutku akan jebol sih. Volumenya gede banget. Volumenya gede banget dan nggak tahu deh, pokoknya kita nggak tahu apa-apa, tapi kayaknya ini bakal jebol sih kalau bentuknya kayak gini. Maksudnya dalam artian kayak gini loh, dia itu body candle-nya ya full kotak. Biasanya kalau full kotak ini, full kotak hijau itu bayarnya tuh lebih gede gitu ketimbang, karena closingnya buyer gitu. Jadi nggak ada jual-jual ini, ada kemungkinan lah buat naik.
persen, aku dapat 4% doang sih karena scalping kayak gitu. Ada juga yang lagi menarik, TPIA ya kan. TPIA di posisi yang menurutku cukup menarik ya, karena dia konsisten di trendline. Jebol sih, jebol trendline sih. Sebenarnya dia jebol trendline, cok. Gimana nih? Pokoknya dia akan turun di bawah ini, di bawah EMA 20 kah, masuk ke rank under ini kah atau gimana? Ini jebol bro, to be honest ini jebol. Dan kalau untuk stream, kalau TPA sendiri untuk streamnya kayak gimana ya? Broxumnya yang beli AKBK, iya. Kemungkinan ya tidak, bukan memastikan sih, kayaknya mau, nggak tahu deh bro, bingung aku bro. Nggak ada yang dibahas lagi bro, ya bahas emas aja lah ya. SAU-USD, XAU-USD ini kemarin naik lumayan tinggi, naik lumayan tinggi. Gue punya PSAB ya, PSAB. Gue punya PSAB. Sial, dia malah kena ini MA 100 cok, mantul. Kalau turun ya gawat. Udahlah, gue besok jual lagi lah. Di area mana ya? 477 kah? Area supportnya 477 kah? Udah mendekati bro. Di mana saya mendekati di sinilah. 500. Jual di 49. Gue mau pasang TP. Ya sebelum gue lupa ya. Gue mau pasang TP di 499 karena ini akun trade, karena ini trading sih bro. 495 ada kemungkinan buat nutup gap sih, cuman ya we don't know lah. Kalau dikasih sebenarnya, kalau nggak dikasih ya udah, kita tidak tahu. Di 495 Maxel. Gue nggak bisa ya, ternyata Cipta Dana nggak bisa bro buat ngejual itu. Nggak ada yang menarik dibahas bro. MDIA, kita lihat saham rame MDIA bro, yang kayak gini tuh udah horor sekali loh bro. Kalau aku sekarang udah nggak tertarik buat masuk bro. Ngapain masuk di saham yang udah
terlalu mengerikan ini. Naiknya horor banget naiknya. Iya, ita apa? Iya tak. Ini juga saham saham ini oke sih malah break ini ada kemungkinan masih. Oh, ini udah jualan asingnya. Udah udah nggak berani masuk sih kalau gua aja. Apa ya? Nyari apa ya? BWBT ini saham Dajjal bro. Nek main suka banting di akhir sesi. TAPG dia kena di resi sementara ya kan. Ya bagus kalau dapat bara bawah ya, enak banget cok. Emang harus punya ini sih, apa namanya, watchlist kayak gitu loh. Harus punya watchlist. Nah, ini nggak ada yang bisa gue bahas ya bro. Udah nggak ada yang bahas bro. Udah ya bro.